Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eri Monika dari kelas 05 PIE 003, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Harisma Danang Yuwangga, SPD, MPD. Di mana video ini memuat tentang proposal pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya yang berada di Bogor, Jawa Barat. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya berdiri pada tanggal 17 September 2016 di Bogor, Jawa Barat. Koperasi ini sendiri telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Tujuan utama daripada berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya ialah sebagai wadah untuk mesejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari cara koperasi yang memberikan bunga serendah-rendahnya sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara lebih mandiri. Terdapat 5 prinsip-prinsip pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Yang pertama merupakan keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, partisipasi aktif dari seluruh anggota koperasi. Yang ketiga, pengelolaan secara adil, jujur, dan demokratis oleh para anggotanya. Yang keempat, pendidikan kewirausahaan dan perkoperasian. Dan yang terakhir, pembagian hasil sisa usaha atau SHU berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing para anggotanya. Setiap lembaga koperasi yang berdiri pasti memiliki maksud dan tujuannya. Begitu pula dengan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya memiliki maksud dan tujuan diantaranya yang pertama sebagai wadah untuk membantu menyediakan kebutuhan khususnya para anggota dan juga para masyarakat. Yang kedua, menciptakan anggota koperasi yang memiliki loyalitas yang tinggi. Yang ketiga, membantu mengembangkan kreativitas para anggota koperasi dengan cara menyalurkan ide dari para anggotanya. Yang keempat, melatih anggota koperasi untuk dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, untuk melatih tanggung jawab setiap anggota dalam mengemban tugasnya. Dan yang terakhir, untuk mempererat hubungan persaudaraan dari setiap para anggota. Selanjutnya, mengenai visi dan misi berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Yang pertama adalah visinya. Visi didirikan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya yaitu agar terciptanya koperasi yang dapat menyediakan kebutuhan anggotanya dan juga masyarakat sekitar. Selain itu, landasan yang menjadi berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya yaitu untuk meningkatkan dan membangun kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, misi berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Terdapat beberapa misi yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya, di antaranya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, sebagai upaya untuk mewujudkan koperasi yang mampu menjadi penunjang perekonomian anggota koperasi dan juga masyarakat. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan anggota koperasi dan juga kebutuhan masyarakat sekitar. Yang keempat, meningkatkan kualitas
anggota koperasi yang profesional, kreatif, dan jujur. Dan yang terakhir adalah menciptakan pengelolaan koperasi yang mampu meningkatkan kinerja anggota koperasi dan juga anggota masyarakat sekitar. Selanjutnya, jenis kegiatan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya, yaitu jenis kegiatannya simpan pinjam yang dapat menyediakan dana kepada para anggota ataupun masyarakat yang ingin meningkatkan dan menumbuhkan perekonomiannya. Selain itu, yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya ialah seluruh masyarakat yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat, dan juga para masyarakat yang khususnya adalah para pedagang pasar ataupun para pelaku usaha lainnya, di mana mereka biasanya membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, bagi masyarakat yang mau meningkatkan kesejahteraannya dengan memiliki komitmen yang kerja keras dan pantang menyerah, yang juga menjadi sasaran daripada berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera. Selanjutnya akan membahas tentang rencana anggaran pendapatan yang terdapat dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya, di mana terdapat 3 simpanan yang ada dalam koperasi tersebut. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya, di mana simpanan pokok ini hanya dibayarkan sekali saja oleh setiap para anggotanya. Yang kedua, terdapat simpanan wajib. Simpanan wajib ini sifatnya wajib, di mana harus dibayarkan setiap bulannya oleh para anggota koperasi. Yang ketiga adalah simpanan sukarela. Jenis simpanan ini ialah simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan atau bersifat sukarela, di mana para anggota koperasi diberikan kebebasan di dalamnya. Ya, mengenai pembagian SHU pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Berdasarkan pada prinsip Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya, di mana pembagian hasil sisa usaha atau SHU berdasarkan pada besaran jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Oleh karena itu, SHU koperasi diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para anggotanya, yaitu yang pertama adalah SHU atas jasa modal, di mana pembagian SHU atas jasa modal mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor karena jasa atas modalnya tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU. Yang kedua adalah SHU atas jasa usaha, di mana SHU ini mencerminkan bahwa setiap anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai ataupun pelanggan daripada koperasi tersebut. Secara umum, SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ADT ataupun ART, meliputi yaitu yang pertama terdapat untuk cadangan koperasi, yang kedua untuk jasa anggota koperasi, yang ketiga honor pengurus koperasi, yang keempat gaji karyawan, yang kelima dana untuk pendidikan, yang keenam dana sosial, dan yang terakhir dana pembangunan lingkungan. Saya akan membahas alur perizinan pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Mengenai hal ini, terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai upaya pendiriannya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Jaya. Yang pertama adalah
cek nama koperasi. Yang kedua, surat keterangan penyuluhan pendirian koperasi. Yang ketiga, akta notaris pendirian koperasi. Yang keempat, rekomendasi dari Dinas Koperasi. Yang kelima, NPWP Badan Koperasi. Yang keenam, domisili koperasi dari kelurahan. Yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang terakhir, tanda daftar perusahaan atau TDP. Ini adalah beberapa hal yang harus dilengkapi dalam pendirian koperasi simpan pinjam Sejahtera Jaya. Dan yang terakhir, mengenai kesimpulan apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang pendirian koperasi simpan pinjam Sejahtera Jaya, di mana kesimpulannya yaitu koperasi simpan pinjam Sejahtera Jaya memiliki tujuan utama sebagai wadah untuk menumbuhkan serta mensejahterakan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak dan pemerintah sangat dibutuhkan agar koperasi ini dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.